Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratri Parenta Laksmi, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba yang menjadi tanggung jawab saya semester ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, serta sistem dan metode pembelajaran mata kuliah pelaporan UMKM dan nirlaba ini. Pada bagian akhir video, saya akan sertakan cuplikan interaksi pembelajaran langsung bersama mahasiswa pada pertemuan 15 sebagai ilustrasi suasana kelas pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba. Apa sih pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba? Apa tujuannya? Apa fokus utamanya? Dan apa aspek-aspek lainnya? Apa itu pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba? Jadi, pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba adalah mata kuliah yang membahas mengenai konsep, prinsip, dan praktik penyusunan laporan keuangan bagi entitas usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM serta entitas nirlaba. Tujuannya untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan pemahaman teoritis dan kemampuan praktis dalam menyusun pelaporan keuangan sederhana namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan pelaporan keuangan berdasarkan karakteristik entitas baik yang berorientasi laba alias UMKM maupun yang tidak berorientasi laba alias nirlaba, serta mengembangkan sikap profesional dan etis dalam proses pelaporan keuangan tersebut. Fokus utama dalam mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba ini adalah meliputi penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah alias SAKEMKM dan pernyataan standar akuntansi keuangan alias PSAK 45 mengenai apa? Mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba. SHKMKM dan PSAK 45 jadi fokus utama karena keduanya adalah standar resmi yang paling relevan, praktis, dan sesuai karakteristik entitas yang dibahas. Penerapan SHK, EMKM, dan PSAK 45
merupakan keterampilan inti yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebagai learning outcome dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini mengkaji aspek konseptual dan teknis penyusunan laporan keuangan UMKM dan entitas nirlaba, termasuk pencatatan transaksi, pengklasifikasian akun, penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKMKM dan pernyataan standar akuntansi keuangan alias PSAK 45. Selain aspek teknis, mata kuliah ini juga menanamkan pemahaman mengenai peran akuntansi sebagai alat tata kelola, keberlanjutan, dan akuntabilitas pada sektor ekonomi kerakyatan melalui SAKMKM dan sektor sosial nirlaba melalui PSAK 45. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu menilai fungsi laporan keuangan tidak hanya sebagai alat catat, tapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan mengenai CPL Prodi atau Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba ini. CPL 1 adalah mengenai sikap, di mana ini mengenai peran akuntan dalam masyarakat untuk menyediakan dan memastikan integritas informasi keuangan, manajerial, dan lainnya. CPL 2 adalah mengenai pengetahuan, di mana ini berarti menguasai konsep-konsep teoritis penyusunan informasi akuntansi, standar akuntansi keuangan, tata kelola perusahaan, dan penggunaan software untuk penunjang proses akuntansi. CPL 3 adalah mengenai keterampilan umum. Diharapkan lulusan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok atau kerja tim dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait dengan penyajian informasi keuangan serta pajak kepada yang ditugaskan atau pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya nanti. CPL 4 adalah keterampilan khusus, yaitu keterampilan pencatatan, analisis, dan interpretasi informasi keuangan serta non-keuangan historis dan prospektif. Setelah memahami capaian pembelajaran lulusan Prodi atau CPL Prodi sebagai arah kompetensi utama yang ingin dicapai oleh seluruh lulusan, kini kita masuk ke jenjang yang lebih spesifik, yaitu CPMK. Setiap mata kuliah memiliki peran strategis dalam membentuk capaian tersebut, maka mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba ini telah merumuskan serangkaian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi pedoman dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar. CPMK ini menjabarkan secara rinci pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Berikut ini adalah uraian lengkap CPMK untuk mata kuliah ini. CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, dan standar dari pelaporan keuangan untuk UMKM dan entitas nirlaba. Yang kedua adalah menerapkan SAKMKM dan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan sederhana namun informatif. Kemudian CPMK ketiga adalah menganalisis perbedaan prinsip akuntansi antara entitas profit dan nirlaba. CPMK keempat adalah menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban berbasis aktivitas dan sumber dana. CPMK kelima adalah menunjukkan sikap akuntabel, teliti, dan etis dalam proses pelaporan keuangan. CPMK terakhir adalah mengintegrasikan prinsip pelaporan keuangan dan praktik kewirausahaan sosial atau socialpreneurship.
Setelah memahami capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kini saatnya kita beralih ke struktur pembelajaran yang akan membantu mahasiswa mencapai tujuan tersebut secara sistematis. Pokok bahasan dalam mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba ini disusun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar, dilanjutkan dengan penerapan teknis standar akuntansi, hingga penguatan nilai akuntabilitas dan keberlanjutan dalam konteks kewirausahaan sosial. Setiap topik didesain untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan mahasiswa, sekaligus menanamkan sikap profesionalisme dalam pelaporan keuangan. Mari kita telah bersama susunan pokok bahasan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Baiklah, kita mulai yang paling dasar dulu. Pokok bahasan pertama adalah pengantar akuntansi UMKM dan nirlaba. Kemudian dilanjutkan dengan ruang lingkup SHK MKM. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi UMKM. Kemudian setelah itu adalah penyusunan laporan UMKM dilanjutkan dengan PSAK 45 dan karakteristik entitas nirlaba. Kemudian setelah itu adalah laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan entitas nirlaba. Yang terakhir sebelum evaluasi tengah semester adalah pengakuan dan pengukuran donasi, hibah, dan dana terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan analisis laporan keuangan organisasi nirlaba. Setelah itu ada pelaporan keuangan berbasis komunitas, dilanjutkan dengan audit sederhana pada entitas kecil, kemudian ada isu tata kelola dan transparansi, selanjutnya adalah digitalisasi pelaporan dan aplikasi praktis, dilanjutkan dengan peran pelaporan keuangan dalam pembangunan ekonomi lokal, yang terakhir adalah sociopreneurship. Demikian penjelasan inti mengenai pokok bahasan yang telah kita bahas dalam pertemuan ini. Mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba tidak hanya menekankan aspek teoritis, tapi juga mendorong mahasiswa untuk memahami bagaimana sih pelaporan keuangan itu bisa diterapkan secara praktis, terutama dalam konteks entitas nirlaba, entitas kecil, dan sektor informal yang berkembang di masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya berusaha menciptakan suasana yang mendorong diskusi aktif, pemahaman konteks real, serta keterlibatan mahasiswa dalam eksplorasi permasalahan keuangan dari sudut pandang pelaku usaha maupun organisasi nirlaba. Sebagai pendekatan tersebut, berikut saya tampilkan cuplikan suasana kelas pada tatap muka pertemuan ke-15, di mana mahasiswa berdiskusi dan berinteraksi secara langsung dalam memahami materi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, hari ini teman-teman kita akan bahas mengenai sociopreneur. Kalau Anda lihat di sistem informasi akuntansi, sistem informasi akademik itu terlihat ya bahwa kita pembahasan untuk pertemuan terakhir adalah sociopreneurship. Sociopreneurship itu apa? Sociopreneurship itu diambil dari kata sosial dan entrepreneurship atau kewirausahaan, which is itu merujuk pada aktivitas wirausaha. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan atau sustainability. Fokus utamanya apa? Fokus utamanya adalah menciptakan dampak sosial yang positif, bukan sekedar laba finansial. Jadi dia tujuannya itu bukan hanya laba finansial, dia bukan profit oriented banget, itu enggak. Tapi ada dampak positif lainnya yang berhubungan dengan sosial. Terus ciri-cirinya sociopreneurship itu apa? Yang pertama adalah misi sosial sebagai inti usaha. Misi sosial sebagai inti usaha itu maksudnya apa? Dia tujuan utamanya bukan mencari keuntungan semata, tapi menyelesaikan masalah sosial, misalnya kayak kemiskinan, pengangguran, pendidikan, lingkungan. Kayak gimana ya kalau untuk yang
misi sosial sebagai unit usaha itu contohnya kayak UMKM mempekerjakan ibu rumah tangga lokal sebagai tenaga kerja untuk memberdayakan ekonomi keluarga. Ibu rumah tangga lokal ini bukan berarti hanya di usia tertentu saja, tapi memang dia ibu rumah tangga yang ingin membantu ekonomi keluarganya, ingin membantu suaminya untuk meringankan beban suaminya. Seringkali untuk pengabdian masyarakat itu saya di lingkungan ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu ini sangat semangat sekali untuk meningkatkan ekonomi perekonomian keluarganya dia dengan berbagai cara. Salah satunya mereka bisa membuka usaha. Social Partnership itu membantu ibu-ibu itu supaya punya kegiatan yang menghasilkan dana untuk keluarganya. Nah, itu social partnership salah satunya itu. Misi sosialnya dia ini. Misi sosial sebagai ibu usaha. Salah satunya mengentaskan kemiskinan. Walaupun itu bergeraknya tidak langsung jreng itu enggak. Kemudian yang kedua adalah inovasi sosial. Inovasi sosial itu maksudnya adalah menciptakan solusi baru atau pendekatan kreatif untuk mengatasi persoalan lama. Contohnya, membuat sistem penjualan online untuk petani yang kesulitan akses pasar. Ada tahu Tanihu? Salah satu UMKM Indonesia yang membantu petani untuk memasarkan hasilnya mereka langsung, tidak lewat tengkulak. Model bisnis berkelanjutan atau sustainability business model. Jadi dia tidak hanya mengandalkan donasi, hibah, tapi juga menghasilkan pendapatan untuk apa? Untuk membiayai operasional jangka panjang. Dia menjual produk, contohnya tuh kayak dia jual produk kerajinan tangan untuk membiayai program pelatihan keterampilan gratis bagi para remaja yang putus sekolah. Adalah pemberdayaan komunitas marginal. Pemberdayaan ini fokusnya pada peningkatan kapasitas serta martabat komunitas di pinggiran. Dia nggak cuma sekedar ngasih bantuan aja, tapi dia meningkatkan kapasitas dan martabat komunitas dengan cara apa? Mengadakan pelatihan kewirausahaan dan pembukuan sederhana bagi kelompok disabilitas. Sama sini ada pertanyaan? Social partnership sendiri itu harus ada tim auditnya apa enggak? Mesti kan harus bertanggung jawab kan kepada pemerintah, kepada masyarakat. Terus itu pihak yang harusnya mengaudit itu siapa? Gitu. Selain independen. Iya, independen. Kalau audit tetap harus independen. Tetap harus ada auditnya gitu ya. Walaupun dia titiknya nggak ke laba tapi ke. Makanya tadi kan ada kata penjelasan bahwa dia itu harus jelas laporan keuangannya, laporan aktivitasnya diupload di sosial media atau websitenya. Gitu. Jadi kalau dia dia kan misalnya stakeholder juga banyak tahu duitnya, donasinya dia itu dipakai dengan sebagaimana mestinya apa tidak. Jadi masyarakat juga banyak tahu nih loh. Si komunitas ini tuh kan dia dapat nih dana dari sini, itu dana dia dipakai sebagaimana mestinya apa enggak. Jadi kalau ada habis ya. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Oke.
Simpelnya, misal total investasinya adalah 100 juta. Kemudian total nilai sosial bersihnya adalah 300 juta. Maka di sini adalah 3:1. Maksudnya di sini adalah setiap 1 rupiah dari investasi itu menghasilkan dampak sosial senilai 3 rupiah. Maksudnya di sini adalah setiap jadi tadi misalnya dari yang total investasinya adalah 100 juta. Nilai sosialnya adalah 300 juta. Jadi setiap 1 rupiah investasi itu menghasilkan nilai sosial 3 rupiah. Komponennya itu total nilai sosial bersihnya itu dari apa aja? Macam-macam juga. Nah, misalnya gini, ini ada kasih contoh soal aja ya. Kayak pendidikan alternatif, dia kasih membiayai pelatihan untuk 40 anak jalanan. Biaya programnya adalah 80 juta. Setelah 6 bulan, 20 anak diterima bekerja dengan penghasilan tambahan 800.000 per bulan. Kalikan 800.000 dikalikan 20 berapa? Berapa? Dikalikan lagi setahun berapa bulan? 12, ya kan? Jadi sebenarnya nilai sosial ini adalah dia perkiraan dampak tahunannya itu tadi kan dia 20 anak diterima kerja penghasilannya 800.000 per bulan. Berarti dalam setahun berapa perkiraan dampaknya? 800.000 dikali 12 kali 20 berapa? Coba pakai kalkulator dulu. 800.000 kali 12 kali 20 juta. Ini aja dari sini ya. 192 juta. Nah, 1,44. Berarti di sini setiap 1 rupiah menghasilkan nilai sosial berapa? 100 menghasilkan nilai sosial 1,44 rupiah. Kalau laba kegiatannya nggak masuk ke nilai sosial bersihnya. Kok kegiatan, yang tadi kalau kegiatan ada labanya itu nggak dihitung juga, apa cuma Kan dia kasih pelatihan aja, Mbak. Oh, nggak ada hasilnya ya? Hasilnya itu adalah pemuda itu menjadi mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan ini 800.000 per bulan tadi. Ini dapatnya dari mana? Dari itu sebanyak 20 orang mendapatkan tambahan penghasilan 800.000. 800.000. Katakanlah kita akumulasikan dalam setahun ya dampaknya ya. 12 kali 20
mau lagi. Kalau enggak kita lanjut ke contoh sociopreneurship yang ada di Indonesia. Terakhir adalah contoh sociopreneur yang ada di Indonesia. Tadi saya sudah nyebut tentang marketing online untuk petani supaya dia nggak tengkulak dulu tapi langsung dia jual lewat marketplace-nya itu. Itu adalah ini. Customer juga bisa langsung beli ke mereka, ya kan? Karena permasalahannya sekarang adalah tengkulak itu beli dengan harga murah sekali, kemudian dijual ke kita. Jadi kita tuh dapat dari tangan kesekian. Tengkulak beli ke petani murah, dijual lagi ke orang lagi, dijual lagi ke orang lagi, dijual lagi ke pedagang. Kita beli ke pedagang. Tapi dengan adanya sistem ini, jadinya apa? Jadinya ada akses pasar untuk petani kecil. Petani kecil bisa menjual. Ya. Terus ada juga sampah muda. Ini permasalahan sampah itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi di dunia juga ada. Nah di Indonesia itu kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan masih kecil. Kebiasaan untuk membeli produk kemasan langsung kemasan plastik sekali pakai, langsung buang. Otomatis sampahnya jadi banyak kan? Iya. Padahal kalau mau diolah lagi juga bisa. Sampah muda itu memberikan edukasi dan pengelolaan sampah. Ya. Kemudian ada kreologi adalah digitalisasi UMKM kreatif. Terus ada 2 yang pemberdayaan ibu rumah tangga di Flores melalui kerajinan tangan, anyaman. Gitu. Oke, itu adalah paparan kita untuk hari ini. Kalau yang udah ada ini biasanya berdiri sendiri apa yayasan itu? Kalau saya sendiri kalau di kecamatan itu biasanya adanya kan dari Disnatra aja gitu, yang dari yayasan sendiri kayaknya belum ada gitu yang langsung ke desanya. Sebenarnya mungkin ada Mbak, tapi belum terjangkau aja sampai situ. Banyak kok sebenarnya, kayak tani segala macam itu juga ada. Terima kasih telah menyimak video saya kali ini. Sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam mata kuliah pelaporan keuangan UMKM dan nirlaba, saya berusaha menghadirkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tapi juga mengajak mahasiswa memahami peran strategis dari pelaporan keuangan bagi keberlanjutan usaha dan organisasi nirlaba. Saya percaya bahwa proses belajar yang efektif lahir dari kombinasi antara penguasaan materi, pembelajaran yang kontekstual, serta ruang interaksi yang mendorong mahasiswa berpikir kritis dan bertumbuh bersama. Semoga sesi ini memberikan gambaran tentang bagaimana pembelajaran saya rancang agar lebih membumi, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.